Terkadang orang yang paling sabar dalam hubungan justru menyimpan luka terdalam yang tak pernah mereka tunjukkan. Di tengah kebisingan emosi dan sikap yang tak terkontrol, kasih sayang sejati bisa terasa asing. Bahkan ditemukan di tempat yang tak semestinya. Namun di saat godaan datang dalam bentuk kenyamanan, pilihan untuk berhenti adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap cinta, keluarga, dan harga diri. Hidup selalu memberi kita kesempatan untuk mundur sebelum terlambat, karena bukan hanya kesalahan yang membentuk siapa kita, tapi keberanian untuk memperbaiki dan menjaga yang benar. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Rumah kecil yang ditempati Aris dan Lina berada di pinggiran kota, sederhana namun hangat. Di dalam rumah itu, kehidupan berumah tangga mereka berjalan seperti roda, kadang damai, kadang penuh gejolak. Salah satu hal yang membuat rumah itu terasa lebih tentram adalah sosok Pak Herman, ayah kandung Aris dan mertua dari Lina. Meski sudah pensiun dan menua, Pak Herman kerap datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Kedatangannya selalu diterima Lina dengan hangat, bukan karena formalitas sebagai menantu, tetapi karena Lina benar-benar menyukai keberadaan pria tua itu, sosok yang bijaksana, tenang, dan penuh kasih sayang. Di saat Aris sibuk dengan pekerjaan, dan seringkali cepat naik darah, kehadiran Pak Herman bagaikan udara segar yang menenangkan sesak. Lina adalah perempuan yang kuat, meski terlihat lembut. Ia menikah dengan Aris 5 tahun lalu, dan sudah terbiasa menghadapi watak keras suaminya. Aris bisa menjadi sangat baik ketika suasana hatinya sedang baik, namun bisa berubah tajam hanya karena hal-hal kecil. Lina menyimpan luka-luka batin yang tak terlihat oleh mata orang lain. Namun ia memilih diam, sabar, dan terus mencoba memperbaiki keadaan. Di hadapan orang lain, ia tetap tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Namun sesekali saat bersama Pak Herman, ia merasa aman untuk sedikit membuka topeng itu. Entah mengapa, ia merasa bahwa Pak Herman memahami tanpa harus banyak bertanya. Pak Herman tidak buta terhadap sifat anaknya. Ia tahu Aris mewarisi sedikit wataknya dahulu, keras kepala, mudah marah, dan kadang terlalu bangga untuk minta maaf. Tapi Pak Herman juga tahu bahwa Aris belum seutuhnya dewasa dalam memahami apa itu menjadi suami. Karena itu, ia sering datang dan memberikan nasihat-nasihat bijak, tanpa menggurui. Nasihatnya disampaikan dengan nada rendah, suara lembut, dan penuh perhatian, membuat siapapun yang mendengarnya merasa hangat. Lina sangat menghargai cara Pak Herman berbicara, bahkan seringkali suara Pak Herman jauh lebih menyejukkan daripada pelukan Aris. Suatu sore di musim hujan, Pak Herman kembali berkunjung. Hujan turun cukup deras saat ia tiba, dan Aris masih belum pulang kerja. Lina menyambut dengan senyum ramah. "Pak, basah-basahan datang ke sini?" katanya seraya mengambilkan handuk kecil. Pak Herman hanya tertawa pelan. "Bapak rindu cucu, walaupun belum punya," katanya setengah bercanda. Mereka berdua tertawa kecil. Dan suasana yang semula sepi berubah menjadi hangat oleh obrolan ringan. Lina lalu membuatkan teh manis hangat, dan mereka duduk di ruang tamu, ditemani suara hujan yang jatuh perlahan di atap rumah. Di tengah derasnya hujan, dan dalam keheningan yang kadang muncul di antara percakapan ringan, Lina akhirnya membuka suara. "Pak, saya boleh cerita sesuatu nggak?" Pak Herman menoleh, tersenyum lembut. "Tentu boleh, Nak. Bapak di sini bukan cuma buat minum teh." Lina tertawa kecil, namun senyumnya menyimpan kelelahan. Ia hanya menunduk, menatap cangkir teh di tangannya. "Saya capek, Pak. Kadang saya nggak ngerti. Aris itu kenapa sih suka marah-marah? Saya salah apa?" Suaranya bergetar. Pak Herman mengangguk perlahan. Tatapannya lembut dan penuh empati. Hatinya ikut perih melihat menantunya menahan luka begitu lama. Pak Herman menarik napas pelan. Ia tahu betul bagaimana karakter Aris, dan ia bisa membayangkan
betapa lelahnya Lina menghadapi itu setiap hari. Aris memang keras, Nak, ujarnya hati-hati. Tapi bukan berarti kamu pantas disakiti. Kamu terlalu berharga untuk terus memendam sendiri semua luka. Lina menoleh padanya. Matanya mulai berkaca. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa, Pak. Sama ibu saya saja saya nggak berani. Saya takut dianggap istri yang enggak bersyukur. Pak Herman tersenyum tipis. Tidak. Kamu bukan tidak bersyukur. Kamu cuma manusia yang butuh dipahami. Itu wajar. Kalimat itu membuat Lina tak mampu lagi menahan tangis. Air matanya jatuh perlahan. Tanpa suara, tapi begitu dalam. Pak Herman meraih bahu Lina. Menyentuhnya dengan lembut, penuh rasa seorang ayah. Ia membiarkan Lina menangis sejenak. Mengeluarkan semua kepedihan yang sudah lama dikubur. Suara hujan di luar semakin deras. Seolah menjadi pengiring pilu atas perasaan yang membuncah di antara mereka. Dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya temaram, suasana menjadi begitu intim. Bukan karena hasrat, tapi karena luka yang dibagi bersama. Pak Herman merasa hatinya tercabik melihat Lina begitu rapuh. Dan dalam diam, ia menyalahkan dirinya sendiri, karena merasa gagal mendidik Aris menjadi suami yang lebih lembut. Beberapa menit berlalu. Tangisan Lina mulai mereda. Namun, ishak kecil masih terdengar. Pak Herman tak berkata-kata, hanya menatap menantunya dengan iba. Lalu entah karena apa, mungkin karena suasana yang terlalu dekat, atau karena hati yang terlalu hancur, Pak Herman perlahan meraih Lina ke dalam pelukannya. Kamu seperti anak kandung bapak sendiri, Nak, bisiknya. Pelukan itu hangat, dalam, dan terasa aman. Lina tak menghindar. Sebaliknya ia memejamkan mata, membiarkan dirinya hanyut dalam ketenangan yang langka. Di pelukan mertuanya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia dapatkan dari Aris. Ketulusan dan kehangatan. Detik berganti menit. Pelukan yang awalnya penuh empati itu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajah mereka saling dekat. Mata bertemu mata, hati yang sama-sama rapuh, bertemu di tengah badai, perasaan yang rumit. Tanpa aba-aba bibir mereka bersentuhan, lembut, ragu, namun tak ada penolakan. Dunia seakan berhenti sejenak, hujan tetap turun, tapi waktu seperti membeku. Ciuman itu terlalu lama untuk disebut hilaf, terlalu singkat untuk disebut benar. Tapi keduanya tersesat dalam kehangatan yang salah arah. Begitu sadar, Pak Herman segera menarik diri. Wajahnya tampak pucat, tangannya gemetar. Ya Tuhan, maafkan Bapak, Nak. Bisiknya terguncang. Lina hanya membeku, tak tahu harus berbuat apa. Saya juga minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kenapa. Suara Lina nyaris tak terdengar. Keheningan menyelimuti mereka. Tak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tak ada yang bisa menghapus jejak dari pelanggaran yang baru saja mereka buat. Mereka hanya duduk terdiam, dengan dada yang sesak dan hati yang penuh rasa bersalah. Sementara di luar, hujan tetap turun tanpa peduli. Setelah keheningan panjang yang menyesakkan, Lina berdiri dengan gemetar. Ia merapikan kerudungnya yang sedikit miring, menghindari pandangan Pak Herman. Saya bikin teh lagi ya, Pak. Suaranya lirih, nyaris hanya seperti bisikan, yang dilontarkan untuk menyelamatkan diri dari kekakuan yang menggantung. Pak Herman tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Jantungnya masih berdegup kencang. Bukan karena cinta atau nafsu, tapi karena rasa bersalah yang seketika mencengkeram dadanya. Ia merasa hina. Di Yuza, tuannya. Ia tak seharusnya kehilangan kendali seperti tadi. Apalagi pada menantunya sendiri, istri dari anak kandungnya. Lina membawa teh panas ke ruang tamu tanpa banyak bicara. Tatapannya kosong, tapi dalam hatinya berkecamuk. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Namun, di balik itu, ada satu sisi kecil yang tidak bisa ia bohongi. Ia merasakan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena Pak Herman adalah laki-laki lain, tapi karena pelukannya tadi bukan sekadar pelukan fisik. Itu adalah pelukan yang penuh pengertian.
sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Aris. Lina ingin melupakannya, menganggapnya hanya momen lemah yang kebetulan terjadi di waktu yang salah. Tapi memori itu terus memutar ulang di kepalanya. Ketika Aris pulang malam itu, suasana rumah berbeda. Lina terlihat lebih pendiam dari biasanya. Sementara Pak Herman memilih segera pamit. Tak lama setelah Aris datang. "Kamu nggak nginap, Pak?" tanya Aris. Heran, karena biasanya ayahnya bermalam bila hujan turun lebat. "Nggak usah, Nak. Bapak mau pulang saja. Ada yang harus dibereskan di rumah." Jawabannya singkat. Dan tatapannya seolah menghindari wajah anaknya sendiri. Aris hanya mengangguk. Tak kiraga. Namun Lina menatap Pak Herman saat hendak pergi. Ada luka di mata mereka berdua. Luka yang sama. Luka karena kesalahan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Malam itu Lina tak bisa tidur. Ia berbaring di samping Aris yang tertidur pulas. Namun pikirannya mengembara jauh. Ia merenungi semuanya. Kehidupan pernikahannya yang hambar, kesabaran yang terus diuji, dan kejadian siang tadi yang mencabik-cabik harga dirinya. Di satu sisi ia sangat menyesal, tapi di sisi lain, ia merasa kejadian itu menjadi semacam cermin, bahwa selama ini ia terlalu lama menyangkal kebutuhannya akan kedekatan emosional. Ia bukan robot, ia butuh kasih sayang, bukan hanya kewajiban suami yang kaku. Sementara itu, Pak Herman juga tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang tamunya sendiri, menatap kosong keluar jendela. Hujan masih turun. Kini hanya gerimis kecil, seolah menyisakan jejak dari badai yang lebih besar di dalam hatinya. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya pelan. Ia tahu, ia harus bertanggung jawab, bukan dengan berkata jujur, tapi dengan menjaga batas lebih dari sebelumnya. Ia sadar bahwa sekali saja ia tergelincir lebih dalam, bukan hanya hubungan Aris dan Lina yang hancur, tapi juga kehormatan yang telah ia bangun seumur hidup. Pagi harinya saat langit masih mendung sisa hujan malam, Pak Herman memberanikan diri menghubungi Aris. "Kita bisa ketemu sebentar, Nak, di warung kopi dekat kantor kamu saja," katanya dengan nada datar yang berusaha terdengar biasa. Aris setuju tanpa curiga. Baginya, permintaan bertemu ayahnya adalah hal biasa. Apalagi selama ini, Pak Herman memang suka tiba-tiba mengajak ngobrol. Namun di benak Pak Herman, pertemuan ini bukan sekadar ayah dan anak bertemu. Ia ingin mencoba menyelamatkan sesuatu yang perlahan-lahan mulai retak, karena kesalahan yang sulit dimaafkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Warung kopi kecil di sudut jalan itu terasa sepi. Hanya ada beberapa orang di meja lain yang sibuk dengan ponsel atau koran. Pak Herman duduk duluan, menunggu Aris sambil menggenggam cangkir kopi hitam yang mulai dingin. Saat Aris datang, wajahnya terlihat lelah. "Ada apa, Pak? Kok kelihatan serius banget?" tanyanya sambil duduk. Pak Herman menatap anaknya, mencoba mencari kalimat yang tepat. "Riz, kamu sayang sama Lina kan?" Aris pun terdiam, lalu mengangguk. "Sayanglah, Pak. Cuma kadang dia bikin emosi, sensitif banget." Pak Herman menarik napas pelan. "Perempuan memang sensitif, Riz. Tapi kamu juga harus tahu, banyak perempuan di luar sana yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan istri seperti Lina. Dia itu sabar, setia, cantik, dan yang paling penting, dia tetap bertahan, meski kamu kadang menyakitinya." Aris hanya mengangguk pelan, mulai menyadari arah pembicaraan. "Bapak tahu kamu sibuk, banyak pikiran. Tapi, jangan sampai kamu kehilangan dia, gara-gara kamu nggak bisa kendalikan diri." Aris menatap ayahnya, sedikit tertegun mendengar keseriusan nada bicara yang tidak biasa. Kemudian Pak Herman menunduk. Suaranya menurun, hampir seperti bisikan. "Bapak juga lelaki, Riz. Dan sebagai lelaki, kadang bisa saja ada rasa saat melihat perempuan sebaik Lina." Kalimat itu membuat Aris menatap ayahnya lebih tajam. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Pak Herman buru-buru menambahkan, "Bapak cuma bilang, kamu harus sadar, Lina itu bukan perempuan yang bisa kamu abaikan. Jangan sampai kamu menyesal nanti." Aris masih diam, namun matanya mulai menyiratkan kesadaran. Ia tak bodoh.
Ia mengerti arah dari kalimat ayahnya. Walau ia tak tahu pasti, apakah ada yang disembunyikan atau hanya peringatan biasa. Dalam perjalanan pulang, Aris termenung di balik kemudi. Kata-kata ayahnya terngiang-ngiang, menampar sisi egonya yang selama ini terlalu tinggi. Ia mulai berpikir, apa benar selama ini ia hanya fokus pada dirinya sendiri? Apakah Lina sudah terlalu lama berjuang sendirian? Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh dalam dadanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak membantah perasaan itu. Saat tiba di rumah, ia melihat Lina sedang menyapu halaman dengan wajah lelah, dan hatinya mendadak terhimpit rasa iba. Aku udah terlalu lama nyakitin dia, gumamnya lirih. Dan hari itu sesuatu dalam diri Aris mulai berubah. Pelan, tapi nyata. Hari-hari berikutnya, Aris mulai menunjukkan perubahan kecil yang tak luput dari perhatian Lina. Ia mulai lebih sering membantu pekerjaan rumah. Tidak lagi berteriak hanya karena hal sepele. Bahkan mulai bertanya, apakah Lina sudah makan atau sedang lelah. Awalnya Lina bingung, tak terbiasa dengan perhatian seperti itu dari suaminya. Namun perlahan, ia mulai membuka hati. Meski luka masa lalu belum sembuh, Lina merasa ada harapan. Ada secercah cahaya bahwa mungkin pernikahan ini belum sepenuhnya karam. Tapi di balik senyumnya yang mulai merekah, tetap ada bayangan hitam yang tak bisa ia hapus. Bayangan tentang apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Pak Herman. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, di ruang makan kecil, Aris berkata lirih, "Maaf ya, Lin. Aku baru sadar, aku sering nyakitin kamu." Lina pun menatapnya, sedikit terkejut. Aris menatap balik, tak lagi dengan ego, melainkan dengan rasa bersalah yang tulus. "Aku nggak pernah ngerti, kamu tuh kuat banget. Padahal bisa aja kamu ninggalin aku, tapi kamu tetap di sini." Lina hanya tersenyum samar. "Aku masih percaya, kamu bisa berubah." Percakapan itu sederhana, tapi memberi dampak besar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berbicara sebagai dua orang yang ingin memperbaiki, bukan saling menyalahkan. Sementara itu di rumahnya sendiri, Pak Herman memilih menjaga jarak. Ia sudah lebih dari 2 minggu tidak berkunjung ke rumah Aris dan Lina. Bukan karena sibuk, tapi karena ia merasa belum sanggup menghadapi Lina setelah kejadian itu. Ada rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mengingat bagaimana bibir mereka bersentuhan, atau bagaimana tubuh Lina, ia peluk dalam kehangatan yang melampaui batas. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, penyesalan itu tidak akan menghapus kejadian itu. Tapi ia juga tahu, diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan semua pihak. Lina juga menyadari perubahan itu. Tidak ada pesan dari Pak Herman. Tidak ada kunjungan tiba-tiba seperti dulu. Meski begitu, ia tidak berani mencari tahu. Ia menghormati keputusan Pak Herman untuk menjaga jarak. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, Lina masih sering bertanya, bagaimana mungkin sebuah kesalahan yang begitu singkat bisa membekas begitu lama? Ia tidak membenci Pak Herman. Bahkan, lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri. Namun satu hal yang ia tahu pasti, perasaan nyaman yang ia rasakan saat itu bukan sepenuhnya karena nafsu. Itu karena luka yang terlalu dalam dan perhatian yang datang di waktu yang paling rapuh. Pada hari Minggu pagi, saat Aris tidak bekerja, mereka duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Matahari hangat menyapa, dan suasana terasa damai. "Kamu kelihatan beda, Riz," kata Lina sambil tersenyum. "Aku coba jadi lebih baik, Lin. Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat diri aku sendiri." Jawaban Aris terdengar tulus. Lina pun mengangguk, lalu menatap langit. Di tengah ketenangan itu, ada rasa syukur yang tumbuh perlahan. Meski tidak sempurna, setidaknya mereka masih bersama. Dan meski ada satu rahasia kelam yang tak akan pernah terucap, keduanya sepakat untuk tidak membiarkannya menghancurkan apa yang kini sedang mereka bangun kembali. Beberapa minggu berlalu. Hubungan Aris dan Lina kian membaik. Mereka tak lagi mudah terpancing emosi, mulai belajar mendengarkan, dan sesekali pergi bersama hanya untuk menghabiskan waktu berdua. Lina merasakan perubahan dalam diri suaminya.
Meskipun luka masa lalu tak hilang begitu saja. Namun pelan-pelan, ia membuka ruang maaf. Bukan hanya untuk Aris, tapi juga untuk dirinya sendiri. Meski ada bagian dalam dirinya yang masih dihantui oleh satu momen kelam itu, ia memilih untuk tidak terjebak di sana. Ia percaya bahwa manusia bisa tergelincir, namun juga bisa memilih untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Di sisi lain, Pak Herman hidup dalam kesendirian yang penuh perenungan. Setiap malam ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku-buku tua, mencoba menenangkan hatinya yang belum pulih sepenuhnya. Ada rasa sesal yang terus mengintai. Namun juga ada ketenangan, karena ia berhenti tepat sebelum segalanya hancur total. Ia tahu hidup kadang menempatkan kita pada posisi yang sulit, di mana kebaikan bisa terbelokkan oleh kelemahan sesaat. Namun, kesadaran dan keberanian untuk mundur adalah batas terakhir yang menyelamatkan kehormatan. Dan Pak Herman bersyukur, ia masih cukup waras untuk menyadari itu sebelum semuanya terlambat. Suatu hari saat sedang duduk di taman kompleks, Pak Herman melihat Lina lewat bersama Aris. Mereka tampak tertawa, tangan Aris menggenggam tangan istrinya erat. Lina sempat menoleh, dan mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada sapa, hanya tatapan dalam yang seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Pak Herman mengangguk kecil. Itu cukup, tak perlu ada kata. Ia tahu mereka sama-sama memutuskan untuk melangkah ke depan, menyimpan kisah itu dalam lemari paling tersembunyi di hati mereka masing-masing. Malamnya, Pak Herman menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. Kesalahan bukan hanya tentang tindakan, tapi juga tentang niat yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Kita semua manusia bisa salah, tapi yang membedakan kita adalah keberanian untuk menghentikan langkah sebelum sesat menjadi luka yang tak terampuni. Ia menutup bukunya, mematikan lampu, dan membaringkan diri. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia tidur dengan hati sedikit lebih tenang. Dari kisah ini kita belajar bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kesabaran dan komitmen menjaga satu sama lain. Ketika emosi, kelelahan, dan kekecewaan datang silih berganti, manusia bisa saja rapuh, bahkan tergoda untuk mencari pelarian di tempat yang tak seharusnya. Namun kesetiaan bukan sekadar tidak berkhianat secara fisik. Ia adalah pilihan untuk tetap tinggal, memahami, dan berjuang bersama. Dan di balik setiap ujian, selalu ada dua jalan, larut dalam godaan, atau kembali kepada nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Pada akhirnya, bukan siapa yang salah yang terpenting, tapi siapa yang mau berubah dan memperbaiki. Karena cinta sejatinya adalah tentang keberanian untuk tidak pergi, meski terluka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.